Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara istighfar, maka topik yang paling penting kita bahas adalah bab at-taubah. Kenapa ada bab taubah? Karena taubah ini artinya kita kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita berasal kepada Allah dan kita kembali kepada Allah. Apakah kita selama ini jauh daripada Allah? Mungkin. Bagaimana jauh? Mungkin kita sudah sibuk dengan dunia kita. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang saleh, kesibukan dunianya dianggap sebuah kesalahan. Apabila beliau suatu hari tinggal salat tahajud, tinggal salat duha, beliau anggap dirinya sudah lalai dengan dunia, dan itu baginya sebagai kesalahan. Maka beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, istighfar menutup kekurangan-kekurangan ibadah sunnah yang beliau tinggalkan. Kemudian istighfar adalah juga kepada orang lalai dengan hal-hal yang mubah, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang wara', maka mereka tidak akan lalai dengan makanan, dengan minuman, dengan hiburan, hal-hal yang kurang memberikan dampak manfaat untuk akhiratnya. Maka pada suatu hari bila mereka lalai dengan hal-hal yang mubah, maka mereka beristighfar. Dulu pernah kita sampaikan, ada seorang alim pada masa tabi'in atau setelah tabi'in, jadi baju beliau agak kusut-kusut. Jadi maksudnya bajunya agak krut-krut. Kemudian ada orang yang bertanya, Pak Imam, kenapa bajunya kusut-kusut ini? Kata beliau, saya ini lihat waktu saya sudah sempit. Sebenarnya kepingin juga baju yang rapi, yang indah, tapi saya merasa saya ini waktu sudah sempit. Itu hal-hal yang mubah, tapi kalau saya lalai dengan hal-hal yang mubah, saya akan tinggal hal-hal yang sunnah. Bila saya lalai dengan hal-hal yang sunnah, saya kepingin sesuatu di akhirat yang lebih daripada orang lain. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi beliau lalai dengan hal-hal yang mubah sekalipun itu dianggap sebagai sebuah kekurangan. Lalai buat pegat-pegat rumah. Jadi setelah ada rumah bikin rumah. Tak selesai-selesai. Ada rumah bikin, tak pernah selesai rumahnya itu. Akhirnya beliau tak sempat menetap di sebuah rumah karena sibuk dengan bikin lihat rumah, bukan rumah lain, karena lihat rumah. Jadi ini lalai dengan hal-hal yang mubah. Maka jemaah rahmatullah, itu yang tingkat yang kedua, tingkat orang yang bertaubat dari hal-hal yang mubah. Makan, jadi kemana-mana cari makanan enak. Mungkin berjam-jam dia mencari hanya sepiring nasi, makanan enak. Ini termasuk bagi sebahagian orang-orang yang zuhud, orang-orang yang wara', dianggap sebuah kekurangan. Kemudian jemaah rahmatullah, peringkat orang awam apa? Banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang bersifat dosa-dosa kecil. Apalagi apabila terkait dengan dosa-dosa yang besar. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu taubat. Waktunya ada dua. Yang pertama, malam yugharghir, sebelum naik turun nafas. Artinya sebelum naik turun nafas di penghujung hidup kita, maka taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mata sudah ikuti arah, ruh sudah keluar, nafas sudah sesak begitu, maka pintu taubat sudah tertutup. Jadi malam yugharghir. Yang kedua, waktu taubat adalah sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, pada suatu hari apa saya tidak tahu hari apa juga, pada suatu hari ini majhul,
Pada hari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang sedang menanti matahari terbit. Dilihatnya jam-jam 7 belum keluar. Jam 8, 9, jam 12 mereka lihat matahari sudah terbit dari belakang mereka, dari arah sebelah barat mereka. Maka pada saat itulah semua masjid-masjid penuh, musalla penuh, menasah penuh mandu. Tapi pada hari itu jemaah yang dirahmati Allah, pintu ibadah sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, Pak, pajan penuh tu masjid, pajan maksudnya teman tubuh punya. Itu jawaban itu ketika matahari sudah terbit. Sebab itu sudah penuh masjid. Kalau tidak percaya, percayalah. Sudah penuh. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah manusia menanti dua hal. Yang pertama, ma lam yugharghir. Yang kedua adalah ketika matahari terbit dari arah sebelah barat. Ketika dua hal ini terjadi, manusia ingin berinfak sebanyak-banyaknya, ingin bertaubat sebanyak-banyaknya, ingin berbuat yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya, tetapi penyesalan yang sudah lagi tidak bermakna. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin waktu bertaubat. Yang kedua, syarat bertaubat. Yang bertaubat yang pertama adalah an-nadamatu. Taubat syarat yang pertama, orang ada rasa penyesalan terhadap kesalahan yang pernah dia kerjakan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamatu taubatun. Penyesalan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih ingat sebuah kisah lelaki yang cinta kepada seorang perempuan yang cintanya tidak karuan. Artinya cinta sudah sampai tingkat yang klimaks. Tapi ketika cintanya pada klimaks itu mendapati wanita sudah meninggal dunia. Kamu meninggal urina yang galak. Yang lain lebih hana galaknya, orang galak kamu meninggal. Akhirnya kan sudah dikuburkan. Ketika dikuburkan karena cintanya, dikorek kuburnya. Dikorek. Banyak ada orang wanita itu. Jadi dalam kisah kemudian dia menzinahi mayatnya. Itu saking cintanya itu. Sehingga mayat ini mengatakan, wahai hamba Allah, saya ini sudah disucikan. Rupanya orang kalau sudah cinta itu memang luar biasa. Kalau cinta sudah melekat itu sudah susah. Jadi setelah dia zinahi itu, maka muncullah penyesalan. Dia tanya kepada orang alim, saya sudah menzinahi satu perempuan yang sudah mati. Masihkah ada taubat bagi saya? Tidak ada. Maka dia bunuh. Yang kedua, yang ketiga, sampai 99 orang yang dia tanya mengatakan tidak ada lagi taubat bagimu, engkau menzinahi orang yang sudah mati. Kemudian yang orang alim yang ke-100 mengatakan, Ananda, Allah masih terima taubatmu. Senang dia terima. Engkau jahat karena lingkunganmu yang jahat. Jika kejahatanmu karena engkau hidup di sekitar orang-orang yang jahat, lingkungan yang jahat. Allah masih terima taubatmu selama kau ingin berhijrah di tempat yang tidak baik ke tempat orang-orang yang saleh. Senang dia mau berangkat untuk berhijrah, hidup bersama orang-orang yang saleh. Bukan saleh namanya, maksudnya kalau saleh itu enggak enak juga saya bilang. Maksudnya orang-orang yang baik lah. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berangkat itu, jarak kampung yang dituju itu masih jauh. Ternyata malaikat maut sudah menanti. Nah, inilah masalahnya.
Tidak boleh kita tunda hingga esok hari, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput nyawa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya tidak akan ditunda, tidak akan dipercepat dan tidak akan diperlambat. Maka harus dicabut nyawanya pada waktu itu. Jadi sebab kematian beragam, tapi mati hanya satu. Kita boleh kemana-mana, tapi tempat kematian sudah ditentukan oleh Allah. Jadi oleh karena itu, ketika kita mati di tempat fulan, ada saja, entah ada undangan, entah ada apa, pokoknya kita harus datang ke tempat itu. Jadi meninggal waktunya dan tempatnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, ada orang yang datang kepadanya, "Ya Sulaiman, saya ini ingin ke tempat fulan. Engkau kan punya kendaraan yang cepat, engkau kan punya angin yang bisa untuk kau komandoi." Maka Nabi Sulaiman memanggil angin, "Angin, ayo berangkatkan ini." Ngangin ke berharap sebentar sudah sampai. Kemudian datang malaikat Israel, "Sulaiman, adakah kau tahu kenapa dia buru-buru ke sana?" "Enggak tahu." "Karena saya sudah menunggu di sana." Nah, makanya jangan terlalu senang kalau ada undangan apa, jangan senang dulu mungkin, ya, itu undangan malaikat, kita enggak tahu. Ya. Itu tanda malaikat Israel, kita enggak tahu kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika malaikat Israel sudah menanti mencabut nyawanya, jadi dia enggak sampai. Tadi sudah menyesal, tapi belum sempat untuk bertobat karena tempat yang dituju masih jauh. Maka di sanalah terjadi dialog, mendawalah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat azab, "Ini punya saya ini. Dia sudah mau bertobat dia, tapi belum sampai ke tempat pertobatannya, belum sampai." Kata malaikat rahmat, "Nah, ini kan punya saya, dia sudah menyesal dia ini." Berdebatlah dua malaikat sampai datang keputusan dari atas. Katakan ada suara yang menyeru, "Wahai malaikat, coba engkau ukur mana lebih jauh. Apabila dia lebih mana yang lebih dekat? Apabila lebih dekat ke tempat yang dituju, maka dia adalah milik malaikat rahmat. Apabila lebih dekat dengan tempat yang dia mulai, maka dia milik malaikat azab." Padahal dia baru saja berjalan. Baru saja berjalan kan, logikanya paling dekat dengan tempat yang dia mulai. Rupanya malaikat bawa meteran, diukurnya. Waktu diukur jemaah rahmatullah, dia sudah dekat dengan tempat yang dituju. Makanya kita ini tidak boleh berputus asa. Asal sudah ada keinginan, Allah yang mendekatkan yang jauh. Itu kan jauh, Allah dekatkan, Allah Maha Kuasa. Asal sudah ada keinginan, maka di situ ada jalan. Where there is the will, there is the way. Jadi itulah kira-kira pokoknya idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu, ketika orang sudah ada keinginan, maka jalan akan terbuka. Jadi katanya hanya tak bawa saya kata je keroi. Kalau enggak percaya boleh besok manjat kelapa. Kalau enggak bisa nanti lompat ke bawah kan bisa. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya bahwa ketika diukur oleh malaikat ternyata dia lebih dekat dengan tempat yang dia tuju. Kata malaikat rahmat, "Nah, ini milik saya ini." Maka diambillah menjadi malaikat oleh malaikat rahmat. Dia sudah sudah berzina dengan wanita yang sudah meninggal, sudah membunuh 99 orang, tetapi ketika dia sudah menyesal atas perbuatannya, pintu langit akan terbuka. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, pertama rukun taubat adalah menyesal. Kalau kita sudah menyesal, itu adalah bermakna taubat. Siapa tahu setelah penyesalan belum ada lagi kesempatan kita untuk berbuat, Allah sudah panggilkan kita, Allah sudah terima insya-Allah amal ibadah kita dan ampuni kesalahan kita. Yang kedua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun taubat yang kedua adalah pengakuan.
i'tiraf fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Nah, ini orang-orang nanti pada hari kiamat ketika masuk dalam neraka, fa'tarafu, mereka mengakui kesalahannya. Tetapi pengakuan nanti itu tidak dianggap taubat. Sekarang, pengakuan sekarang. Orang yang mengaku sekarang, maka itu salah satu di antara rukun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, zina itu." "Wahai Rasul, ilun kalau menzina." Nabi paling ke kanan. Dia juga ke kanan. "Ya Rasul, ilun kalau menzina ya Rasul." Nabi paling ke kiri. Dia juga datang, "Ya Rasulullah, zina itu kalau menzina ya Rasul." Nabi mengatakan, "Afiki junun, apakah kau ada gila?" Nah, orang yang muslim kan jarang orang yang mengakui kesalahan. Ini wanita ini, masya Allah, "Ya Rasulullah, lun kalau mendina ya Rasul." Nabi tanya ron, jarang-jarang orang seperti itu. "Hana ya Rasul." Kalau begitu pulang dulu. Dia pulang. Ketika pulang karena berzina kan hamil. Dia datang, "Ya Rasulullah, lun kehamil hubla ya Rasulullah, kan tanda aja dong kalau berzina hamil. Hukumlah saya ya Rasul." Nabi mengatakan, "Pulang sampai nanti engkau melahirkan." Engkau melahirkan. Pulang dia. Ternyata melahirkan, dia bawa, "Ya Rasulullah, ini anaknya ya Rasul. Saya sudah melahirkan ya Rasul. Hukumlah saya ya Rasul." Nabi mengatakan, "Pulang sampai anakmu bisa makan roti." Dia pulang lagi. Ketika anak sudah bisa makan roti, dia bilang, "Ya Rasul, anak saya sudah bisa makan roti ya Rasul." Masya Allah. Jadi begitulah penyesalan seorang yang ingin bertaubat, pengakuannya. Maka ketika hari itu dia meninggal, baginda sallallahu alaihi wasallam ikut menyalatkan jenazahnya. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kau salat kepada pezina itu ya Rasul?" Nabi mengatakan, "Andaikah dihamparkan rahmat, akan memenuhi kota Madinah atas perempuan ini." Jadi inilah penting sebuah pengakuan akan kesalahan. Orang yang mengaku berbuat salah, bahagian taubat yang paling penting kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang mengakui kesalahan, dia insya Allah akan menyesali atas semua kesalahan-kesalahannya. Rukun yang ketiga adalah dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dia berjanji kepada Allah tidak akan mengulang lagi kesalahannya. Maka dengan perjanjian itu dia terus akan berbuat kebajikan. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-muslimu la yaqa fi hujrin wahidin marrataini. Orang yang beriman tidak jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Maka cukuplah sekali, kemudian dia menyesal, maka itu adalah tanda orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang benar-benar bertaubat adalah orang yang tidak lagi terulang kesalahan yang sama di masa-masa yang akan datang. Yang lalu jadi pelajaran, yang akan datang menjadi sebuah motivasi untuk berbuat kebaikan. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini apabila kesalahan seseorang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 rukun baru dianggap orang sudah bertaubat. Tetapi apabila dia kesalahan dengan manusia, bagaimana?
pernah dia ribah orang, nah pernah dunia agak, nah pernah keterapa agak, nah pernah dia mencaci orang. Macam mana itu? Apakah cukup dengan 3? Tidak cukup. Makanya kalau salah dengan manusia itu agak susah dia, bertambah satu lagi. Kalau dengan Allah 1, 2, 3 selesai. Tapi kalau salah dengan manusia, tambah 1. Apa 1? Minta dihalalkan. Bila berbentuk uang atau harta, harus dikembalikan. Bila berbentuk non harta, harus minta dimaafkan. Inilah yang tidak mudah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata orang-orang yang ibadah sederhana tapi dia mampu menahan lidahnya, lisannya, menjadi orang yang husnul khatimah. Jadi saya ada seorang teman, beliau pada suatu hari menyaksikan orang yang mau sakaratul maut. Makna sakarat ni mabuk. Sakaratul maut, mabuk kematian. Dianggap mabuk karena orangnya sangat sakit kematian itu, maka sakarat. Jadi ibunda ini, orang sudah tua ini, beliau entah bagaimana sudah ditaruh penghalang antara gigi supaya tidak tergigit lidahnya, taruh penghalang. Ternyata jemaah rahmatullah ketika beliau hendak meninggal dunia itu, beliau minta supaya diangkat penghalang itu. Setelah diangkat itu apa yang terjadi? Beliau ucapkan la ilaha illallah, meninggal. Hanya untuk mengucapkan itu saja meninggal beliau. Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidupnya apa? Masuk syurga kan begitu. Lahiriahnya apa? Masuk syurga itu. Lahiriah kita katakan masuk syurga. Apakah la ilaha illallah langsung meninggal kan? Itu kan lahiriah begitu. Jadi orang-orang yang berada di situ tanyakan anak-anaknya tu mendampingi. Hai, madrong pukul-pukul le. Ibunda ini kerja apa, ibadah apa dia kau, Masya Allah. Sudah berhari-hari nak ngomong, hari itu terakhir ngomong la ilaha illallah langsung meninggal. Maka dikisahkanlah, kalau ibunda saya, kata beliau, amalnya sederhana, puasa biasalah, puasa Ramadan, salat biasa. Tetapi mungkin, kata beliau, kelebihannya beliau sangat dalam keseharian beliau tidak banyak bicara. Apalagi ngomongin orang tidak pernah. Jadi beliau hidupnya kalem. Kalau perlu ngomong ya ngomong, kalau enggak diam saja. Mungkin itulah, kata anaknya, kelebihan beliau di antara kita-kita ini. Karena manusia ini yang tidak sanggup apa? Yang tidak sanggup tahan bicara, itu yang tidak sanggup. Yang lain itu mana apa jubuh tapi mia berapa itu. Nah saja ada saja yang dia omongkan kan. Inilah kehebatan orang yang mampu menahan untuk tidak ngomong hal-hal yang tidak penting, maka menjadi sebab min asbabi husnul khatimah. Maka Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik-baik atau diam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Al-Ghazali pun mengatakan, kalau ngomong boleh, kata beliau. Ngomong itu kira-kira sudah sampai maksud, jangan tambah lagi. Misalnya kita hendak menyampaikan sesuatu cukup 2 kata. Jangan tambah sampai 3 kata. Kalau kita tambah 1 kata lagi mubazir itu. Pegang mesra atau pegang kopi boh mempum. Ni boh kopi baca boh ya, kapannya engkau mana jit kopi boh orang sudah paham. Jadi kalau kita tambah 1 kata lagi mubazir, 2 kata lebih lagi. Semakin banyak kita ngomong, semakin banyak pula kekeliruan, kesalahan. Maka orang yang terbaik, khairul kalami ma qalla wa adalla. Jadi sebuah ucapan yang paling baik, yang pendek dan penuh makna. Maka ahli-ahli hikmah itu tidak panjang-panjang, ngomong sedikit saja. Orang-orang hukama itu pendek sekali beliau ngomong. Karena orang yang semakin sedikit ngomongnya,
menunjukkan tinggi ilmunya. Orang alim kan hanya panjang apa BO sagai. Tetapi penuh dengan makna. Ya, jadi kalau saya ini kan banyak ngomong ini, ya. Jadi bagaimana caranya kita sederhanakan, ya. Sebaik-baik bicara itu adalah sedikit tapi penuh makna yang dalam bahasa Nabi disebut dengan jawami' al-kalim. Jawami' komprehensif. Ya, jawami' komprehensif. Walaupun sedikit tapi mencakup. Ucapan yang komprehensif. Bukan yang panjang tapi mencakup. Panjang tapi musanud. Dan musago. Oleh musanud, musago oleh. Musanid sesuai dengan tempatnya. Musago dia sudah selesailah semua yang ingin dibicarakan itu. Jadi ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang terbaik adalah orang yang mampu menyampaikan sesuatu dalam ucapan yang pendek. Kita kembali kepada kisah Nabi Adam alaihissalam, ayahanda kita, bagaimana beliau kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks beliau memakan buah khuldi. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Jadi kita lihat di ujung dulu. Ini kenapa Allah menggunakan tawwab, itu adalah mubalaghah. Sifat mubalaghah untuk mengatakan kalau kau bertaubat Allah sangat-sangat menerima taubat. Itu kalimat tawwab memberikan motivasi. Tidak ada orang yang Allah tolak taubat hambanya, karena tawwab ala wazan fa'al. Apa makna tawwab? Kathirut taib. Jadi banyak sekali Allah menerimakan taubat daripada hambanya. Artinya tidak ada orang yang ketika istighfarullah Allah tak mengabulkan taubat, tidak ada. Hatta iblis sekalipun mungkin juga pernah kita ulang kisah ini dalam sebuah kitab. Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa ketika iblis mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, saya sebenarnya kepingin juga seperti engkau, disayang sama Allah, dekat dengan Allah, kan enak. Tapi saya ini kan dilaknat oleh Allah." Makna laknat apa? Ba'idun minar rahmah, jauh daripada sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba kau tanya sama Allah, bisa enggak saya dapat seperti engkau lagi? Lun muhaji lagi ni, wahai Musa. Jadi Musa bertanya, ya Allah, ini dan Allah lebih tahu. Iblis ingin supaya engkau menerima taubat, ya Allah, kesalahannya. Apakah masih ada kesempatan dia bertaubat? Maka Allah mengatakan, iya, perintahkan, suruhkan dia untuk sujud di atas kuburan Adam. Itu syaratnya, dia harus sujud di atas kuburan Adam. Maka disampailah esoknya kepada iblis, Allah terima taubatmu dengan syarat kau sujud di atas kuburan Adam. Kini iblis, oh nyan hai aku, menyanyan han. Kalau itu saya enggak. Kalau itu syarat enggak mau saya. Jangankan waktu dia sudah meninggal, waktu hidup saya enggak mau saya. Apalagi dia sudah meninggal. Rupanya takaburnya iblis banyak enggak hilang-hilang. Ya. Makanya egoisme ini akan menghilangkan rahmat. Padahal sedikit dia mundur, ya enggak? Kenapa orang bercerai? Karena egoisme masing-masing. Kalau sedikit saja bermundur, tidak ada masalah. Tapi karena panduai demang syaitan, tidak ada yang mundur. Hidup punya lonte, hidup puhan, sudah mengapui je dua. Padahal kalau sedikit saja memundur, maka kedua-duanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membina keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Jadi oleh karena itu, hansaga iblis iturut.
Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, enggan, wastakbara, dan merasa hebat, merasa sombong. Jadi oleh karena itu ini sifat yang membuat iblis sengsara. Dengan dua sifat itu membuat iblis sengsara. Padahal sedikit aja dia mundur, dia menjadi hamba yang kembali dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ini poin bahwa betapa seseorang penting untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah tawwab artinya kathiru qabuli taubah, banyak Allah menerima taubat. Maka kata Al-Qurtubi, tidak boleh kita sebut Allahu taibun. Taibun isim fa'il. Allah penerima taubat, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah menyebut nama dirinya Tawwab. Sangat banyak, bukan menerima taubat, tapi sangat banyak menerima taubat. Ini. Jadi agar manusia tidak ada yang putus asa, sebesar apapun dosa yang dia miliki, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa semua hambanya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Jadi Adam alaihi salam talaqa, menerima dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya kalimat. Sejumlah kata-kata yang menjadi sebuah kalimat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini Allah menyebut kalimah mir rabbih, dari Tuhannya. Karena kalimah Rabbun menunjukkan bagaimana Allah sayang kepada hambanya. Allah cinta kepada hambanya. Maka kenapa kita kalau berdoa kita sebut Rabbana zalamna anfusana Rabbana atina, karena kalimah Rabb kedekatan hamba dengan penciptanya, dekat Khalik dengan makhluknya. Jadi ketika kita panggil Allah dengan kalimah Rabbana, ya Allah, ya Tuhanku yang menjadikan aku, ya Allah, yang melihara aku, ya Allah, yang memberikan semua kebutuhanku, ya Allah. Itu kalimah Rabbana mencakup semua kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi maka disebut mir rabbih, dari Tuhannya yang menciptakannya, yang meliharanya, yang mengarahkannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah fatalaqa ini yang pertama dikatakan fatalaqa fafahima, maka Adam memahami dari Allah Subhanahu wa taala kalimat, lafaz-lafaz untuk bertaubat. Allah ajarkan kepada Adam lafaz-lafaz untuk bertaubat. Macam mana, apa yang kita ucapkan, Allah ajarkan kepada kita. Gesuliung oleh Allah taala, termasuk kalimatnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimah fatalaqa. Kemudian yang kedua jemaah rahmatullah, talaqi. Talaqi artinya apa? Allah memberikan, mengajarkan, talaqqana, talqin, mengajarkan kepada Adam alaihi salam kalimat-kalimat itu. Allah ajarkan kita. Bukankah kita orang yang tidak tahu, lalu Allah ajarkan kita? Maka Allah mengatakan allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia dari apa yang dia tidak mengetahuinya. Sekarang kita sudah mulai tahu sesuatu yang banyak kita tidak tahu. Kita tidak tahu, kemudian Allah beritahu, lalu pada ujungnya kita kembali untuk tidak tahu. Akan sampai suatu masa kita tidak tahu siapa nama kita lagi. Madron-tonan, melihat-tonan dulu. Ya, akan sampai suatu masa nanti kita akan menjadi tidak tahu lagi. Artinya apa? Kita kembali ke asal. Karena awalnya kita tidak tahu, kemudian kembali kepada tidak tahu. Kita lemah, hanya mendadak awal. Kemudian kuat. Tapi akhirnya kita kembali menjadi lemah kembali. Harus dipapah kita. Payah pangku baru je tajak. Itulah jemaah rahmatullah. Maka oleh karena itu marilah kita dari hari ini dan ke depan insyaallah mempersiapkan hari di mana pada hari itu kita kembali lemah, kembali tidak tahu, kembali kita menjadi hamba yang dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
kita bertobat kepada Allah dari kesalahan kita. Semoga kita Allah masukkan hamba-hambanya yang kembali dengan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.